Baiklah, mari kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 18 ya, sampai pasal 18 ayat 22 dan kaitannya dengan 1 dan 2 Tesalonika. Kemudian nanti setelah itu beberapa slide berikutnya kita akan mempelajari tentang surat Korintus dan kaitannya dengan Kisah 18 sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Lebih jelas nanti Bapak akan jelaskan tentang hal tersebut ya. Tetapi sebelum Bapak berbicara lebih jauh, Bapak ingin memberikan gambaran kepada kalian bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul yang kita baca beberapa waktu lalu dan telah kita selesaikan dalam 3 pertemuan kuliah, kita telah selesaikan kitab Kisah Para Rasul dan kemudian terakhir kita melihat kaitannya dengan kitab Galatia ya. Sebelum minggu lalu kita berbicara tentang Kisah Para Rasul dan keselamatan ya. Maksud saya keselamatan dan gereja ya. Nah, sekarang ini kita akan melihat kaitan antara kitab Kisah Para Rasul dengan surat-surat Paulus ya. Karena di dalam kitab Kisah Para Rasul itu mulai dari pasal yang ke-13 ya, mulai dari pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-28 itu berbicara tentang pelayanan Paulus kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang Yahudi juga di wilayah di luar daripada Yerusalem, Judea dan Samaria ya. Jadi di tempat-tempat yang lebih jauh begitu. Jadi nanti kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemukan bagaimana Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan itu mulai dari pasal-pasal awal, pasal yang kedua. Kemudian kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan murid-murid Tuhan, di dalam kehidupan jemaat, sehingga firman Tuhan tersebar ya, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, sampai ke tempat yang jauh, sampai ke Roma ya. Nah, dari perjalanan-perjalanan para rasul, khususnya dalam tahap ini, dalam bagian ini kita akan mempelajari perjalanan Rasul Paulus. Kita akan melihat bagaimana gereja-gereja itu dimulai ataupun diteguhkan, dikuatkan ya. Dan diperluas lagi wilayahnya gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana gereja yang dari Antioquia yang kebanyakannya adalah orang-orang yang non-Yahudi. Dari sana kemudian gereja bertumbuh ke berbagai wilayah. Jadi memang ada juga murid-murid Tuhan yang tersebar dari Yerusalem karena penganiayaan, itu pasal yang ke-7 ya. Pasal ke-7, ke-8 kita melihat bagaimana murid-murid tersebar karena penganiayaan. Pasal 11 kita juga melihat bagaimana mereka sampai di Antioquia. Dan kemudian gereja pun tersebar dan berdiri ya di berbagai wilayah. Makanya nanti di dalam surat-surat Paulus kita melihat ada surat Galatia, ya, ada surat Tesalonika, ada surat Korintus, ada surat Roma, ada surat Filipi. Itu adalah nama-nama wilayah di mana gereja berdiri di sana, begitu. Nah, karena itu kita perlu membaca kitab Kisah Para Rasul, begitu juga dengan surat-surat tersebut. Ya. Jadi kita akan melihat bagaimana gereja itu bertumbuh, ya, berkembang, tersebar,
bagaimana firman itu tersebar, bagaimana semakin banyak orang percaya. Tetapi ya, ini perlu digarisbawahi, tetapi mereka juga perlu untuk terus dikuatkan ya. Mereka juga perlu untuk terus disemangati karena gereja itu masih baru, karena mereka masih relatif muda secara rohani, sehingga mereka perlu belajar lebih banyak. Jadi antara pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan itu nantinya akan kita lihat bekerja bersama ya. Jadi bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan jemaat, tetapi juga firman Tuhan juga perlu untuk terus diajarkan, dibagikan kepada jemaat tersebut supaya jemaat itu bertumbuh di dalam iman dan kerohanian mereka, dan mereka bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus ya. Itulah sebabnya nama kita sebagai orang Kristen adalah murid Yesus atau murid Kristus atau Kristen ya, itu sama artinya. Baik, kita mulai saja dari perjalanan misi Paulus yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita sudah pelajari waktu kita menghubungkannya dengan Galatia, kisah 15 dengan Galatia itu perjalanan misi Paulus pada pasal 13 sampai 14, itu perjalanan misi Paulus yang pertama. Kemudian pasal 15 itu sidang Yerusalem. Ya, itu perjalanan misi Paulus yang pertama itu ke wilayah Galatia. Kemudian sekarang kita akan mempelajari perjalanan misi Paulus kedua, ya. Jadi perjalanan misi Paulus kedua ini kita akan melihat konteksnya, yaitu setelah sidang di Yerusalem pasal 15, kemudian mereka sudah mendapat kesimpulan hasil rapat daripada sidang. Lalu mereka kemudian membawa hasil sidang Yerusalem ke gereja-gereja di wilayah Antioquia, Syria dan Kilikia dan kemudian lebih jauh lagi. Jadi pertama-tama Paulus dan beberapa orang dari Yerusalem, begitu juga dengan Barnabas, begitu juga dengan Titus, mereka pergi ke Antioquia, kemudian membawa berita hasil sidang dari Yerusalem. Dan kemudian mereka tinggal beberapa waktu di Antioquia, lalu kemudian terjadi, bisa dikatakan terjadi satu konflik antara Paulus dan Barnabas ya. Konflik antara Paulus dan Barnabas karena Barnabas mau membawa Markus yang dulu pernah meninggalkan mereka di tengah jalan. Ya, Markus mungkin waktu itu belum terlalu dewasa, belum terlalu kuat ya secara rohani, karakternya juga mungkin karena masih muda, sehingga dia meninggalkan Paulus dan Barnabas di tengah jalan ya, karena mungkin dia tidak tahan beratnya pelayanan itu ya. Dan kemudian Barnabas dan Paulus berpisah, sehingga Barnabas membawa atau berjalan dalam perjalanan misi keduanya itu bersama dengan Silas. Tujuannya adalah untuk memeriksa kembali atau mengetahui kabar gereja yang telah mereka bangun pada perjalanan sebelumnya, pada perjalanan misi Paulus yang pertama ya. Itu kita bisa lihat pada pasal 13 dan 14 daripada kitab Kisah Para Rasul ya. Kemudian nanti kita akan melihat juga pada pasal selanjutnya ya, dalam perjalanan misi Paulus yang kedua tersebut, Paulus juga membawa Timotius. Jadi dalam perjalanannya Paulus bertemu dengan Timotius yang kemungkinan telah dikonversi atau telah dijadikan sebagai murid Kristus sebelum perjalanan misi Paulus kedua atau dalam perjalanan misi Paulus pertama. Jadi dia sudah menjadi murid Tuhan, lalu diajak untuk mengikuti Paulus dan Silas dalam perjalanan misi Paulus yang kedua ya. Ya, ini seperti menggantikan Markus gitu ya, karena Markus sudah pergi dengan Barnabas gitu ya. Dan mereka pergi
dalam perjalanan misi Paulus kedua ini pergi melalui Asia Kecil. Nanti kita akan lihat petanya ya. Nah, kira-kira ini petanya. Jadi di sini Antioquia, di sini Yerusalem. Ya. Jadi dari Antioquia mereka berjalan ya. Nah, di sekitar sini Listra, Derbe ya. Ikonium, Listra, Derbe ini adalah di mana mereka, wilayah di mana mereka bertemu dengan Timotius dan kemudian melanjutkan perjalanan ya. Seperti ini, ada tanda panahnya itu ya, begitu. Dan kemudian nanti balik lagi ke Antioquia. Ya, begitu kira-kira gambaran besarnya. Nanti lebih detail kalian bisa lihat sendiri ya di bagian belakang daripada Alkitab. Itu biasanya ada peta ya. Ada peta tentang perjalanan misi Paulus ya. Nah, mereka mungkin ini ada banyak nama, tapi kita perlu mencatat saja nama-nama kota yang di mana mereka tinggal cukup lama dan kemudian membangun gereja. Jadi walaupun kita tidak hafal mengenai dia lewat mana, tapi paling tidak dari Antioquia, hal yang penting untuk dicatat adalah mereka ke Filipi ya. Ini ke Filipi. Baik, nah jadi dari Antioquia ke Filipi, nanti kalau kita baca itu adalah karena Tuhan sendiri mengarahkan mereka ke situ. Nah, kita bahas sekarang tentang Filipinya, itu di pasal 16 ayat 11 sampai 40 ya. Di Filipi setelah mereka tiba, di mana Tuhan mengarahkan Paulus, ya Paulus mendapatkan penglihatan agar dia pergi ke Makedonia, dan yang pertama kali tempat mereka singgah di Makedonia adalah Filipi, ya begitu. Kemudian mereka pergi ke tempat sembayang, ya rumah doa daripada orang Yahudi di tepi sungai. Kemudian di sana mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Lydia, ya. Mereka bertemu dengan Lydia dan kemudian memberitakan Injil, dan kemudian Lydia percaya dan menjadi murid Tuhan, ya. Jadi Lydia adalah orang pertama yang menjadi Kristen di wilayah Filipi itu, bisa dikatakan demikian berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 16, ya. Kemudian nanti di sana ada orang, ya seiring waktu ada kemudian orang yang katakanlah yang mistis ya di wilayah itu. Kemudian Paulus menegur orang itu, ya. Kemudian Paulus kemudian mendapat masalah karena ternyata orang yang mistis itu, ya, ternyata adalah bekerja sama dengan pembesar-pembesar di kota Filipi. Lalu Paulus kemudian ditangkap dan dimasukkan penjara karena dia seperti mengakibatkan kerugian pada pembesar-pembesar kota itu, ya, pada orang-orang penting di wilayah sana, ya. Kemudian pembesar-pembesar itu bekerja sama dengan pejabat-pejabat di sana, dan akhirnya Paulus masuk penjara. Dan kemudian terjadi di dalam penjara suatu gempa, ya. Ketika itu Paulus dan Silas bernyanyi, walaupun di penjara mereka bernyanyi tetap memuji Tuhan. Lalu penjaranya hancur, dan kepala penjaranya waktu itu mau kabur dan mau bunuh diri dia. Ya, tepatnya mau bunuh diri, ya, lebih tepatnya. Karena kalau tahanan itu lepas, maka itu menjadi tanggung jawab kepala penjara biasanya, dan dia sangat ketakutan dan dia mau membunuh dirinya. Lalu Paulus dan Silas mengatakan, jangan kamu membunuh diri kamu, dan lalu memberitakan Injil kepada kepala penjara itu, dan kemudian kepala penjara itu bertobat. Nah, itu perjalanan, ya, itu keberhasilan, bisa dikatakan satu keberhasilan daripada pelayanan mereka di wilayah Makedonia, yaitu di Filipi.
tempat yang pertama, tiba di sana, ya. Nah, kemudian lalu mereka dilepaskan, ya. Mereka dilepaskan oleh pembesar-pembesar itu berkoordinasi dengan pejabat-pejabat. Pembesar itu mengatakan, ya suruh keluar aja, suruh pulang aja itu Paulus dan Silas. Tetapi karena Paulus adalah orang Roma, dia punya warga kenegaraan Roma, ya, warga negara Roma itu dia peroleh dari ayahnya, dan sehingga dia mempunyai dua kewarganegaraan, ya, warga negara Roma, dia juga orang Yahudi gitu ya. Lalu dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak bisa memperlakukan dia seperti itu. Dia tidak bisa dihukum, dia tidak boleh dicambuk dan lain sebagainya. Lalu pembesar-pembesar itu dan pejabat-pejabat itu ketakutan karena ternyata Rasul Paulus adalah warga negara Roma dan tidak boleh diperlakukan semena-mena seperti itu. Lalu mereka minta maaf dan akhirnya Rasul Paulus dan Silas, ya, dan Rasul Paulus dan Silas kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ya, jadi tadi sampai di sini sampai di Filipi tadi, ya. Jadi nyebrang dari Troas nyebrang ke Filipi. Nah, kemudian dari Filipi mereka lanjut lagi ke Tesalonika. Ya, mereka lanjut ke Tesalonika, kemudian ke Berea, kemudian ke Athena, kemudian ke Korintus. Nah, waktu di Korintus, Rasul Paulus menulis surat 1 dan 2 Tesalonika. Ya. Di Tesalonika ada banyak orang yang percaya karena pemberitaan Injil oleh Paulus dan Silas, ya. Dan juga Timotius, begitu juga di Berea, begitu juga di Athena, dan kemudian di Korintus. Tetapi kenapa surat 1 dan 2 Tesalonika ini ditulis? Karena jemaat Tesalonika ini masih baru, jadi ada banyak hal juga yang mereka tidak atau kurang mengerti, sehingga perlu untuk diajarkan, ya, sehingga perlu di follow up, sehingga perlu terus dikuatkan, ya. Tetapi mereka adalah jemaat yang sangat semangat, sangat antusias, sangat senang dengan Paulus dan sangat bersyukur, ya, karena mereka telah diselamatkan begitu, ya. Tetapi pengetahuannya masih kurang, ya. Makanya Rasul Paulus ketika tiba di Korintus, dia menulis surat 1-2 Tesalonika ini, ya, begitu. Coba kita lihat, nanti petanya kita bisa lihat lebih lanjut, ya. Nah, kemudian dari Korintus Rasul Paulus kembali ke Antioquia. Nah, itu adalah perjalanannya. Jadi dari sini tadi sudah di Filipi, kemudian ke Tesalonika memberitakan Injil, banyak orang percaya, bukan saja orang Yahudi tapi juga orang yang non Yahudi. Begitu juga di Berea. Kemudian meskipun dia mendapat penganiayaan, ya, di Tesalonika dia mendapat penganiayaan sehingga dia harus pergi. Begitu juga dengan di Berea, dikejar lagi dari Tesalonika, mengejar dia ke Berea sehingga dia ke Athena. Yang di Athena dia juga memberitakan Injil dan juga ada juga orang yang percaya. Begitu juga dengan di Korintus. Waktu di Korintus dia mendengar bahwa di Tesalonika ini ada persoalan lebih kepada pengetahuan mereka yang kurang, lalu dia tulis, ya, surat kepada Tesalonika. Jadi artinya di sini sambil Rasul Paulus berjalan memberitakan Injil, sambil juga dia menulis surat untuk menguatkan jemaat-jemaat, ya, untuk menguatkan jemaat-jemaat yang dia sudah bangun itu, ya. Baik. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini adalah surat Tesalonika. Kalau kalian pengen tahu apa isinya, ya, ini kira-kira isi daripada surat Tesalonika, ya. Tadi kita sudah bahas tentang latar belakangnya karena mereka masih kurang
paham karena dia diusir dari Tesalonika, ya, karena adanya keberatan dari orang-orang Yahudi di sana. Lalu akhirnya dia keluar dari kota itu, ya, dia keluar dari kota itu, tetapi kemudian dia mengirim surat. Dia menuliskan ini, ya, salam dan ucapan syukur. Lalu dia meninjau waktunya bersama dengan mereka, ya, dalam suratnya. Kemudian dia juga mengirim Timotius, ya, dalam suratnya juga dia katakan. Nah, kemudian dari suratnya kita juga bisa memahami pentingnya pendidikan Kristen. Artinya setelah orang mengenal Tuhan, setelah orang percaya Yesus, mereka perlu untuk bertumbuh terus dalam pengetahuannya. Mereka perlu untuk belajar firman Tuhan, ya, lebih jauh lagi. Jadi bukan hanya sudah percaya lalu tidak belajar lebih lanjut, ya. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin, ya, ada banyak tantangan-tantangan mungkin yang perlu untuk dihadapi, diatasi dan dilalui, ya, begitu ya. Kemudian perlunya pengertian tentang penganiayaan. Kenapa? Karena waktu itu Paulus dianiaya, diusir dari Tesalonika, begitu juga dengan jemaat di sana juga mendapat banyak tantangan, sehingga mereka perlu mengetahui bahwa mengikut Tuhan itu memang mempunyai tantangan, dan mereka perlu untuk memahami itu dan mempersiapkan diri mereka menghadapi hal tersebut, dan jangan terkejut dan jangan kaget, ya, sebagaimana Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa penganiayaan itu, ya, sesuatu yang pasti akan terjadi karena penolakan oleh orang-orang yang tidak menerima Kristus pada dasarnya, ya, atau membenci akan Kristus, ya. Perlunya ketekunan, ya. Nah, ini berkaitan semua. Jadi pengetahuan, pendidikan perlu, pengertian tentang penganiayaan, ya, pemahaman tentang tantangan-tantangan itu, dan untuk terus bertekun, ya. Itu di dalam surat 1 Tesalonika. Nah, kemudian dalam surat tersebut juga Paulus menanggapi laporan Timotius. Dia juga memberitahu, ya, ya, kabar. Maksud saya setelah Timotius pergi ke sana, Timotius datang memberikan laporan, lalu dari laporan itu Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis. Ya, salah satunya adalah agar mereka menjauhi percabulan, ya, agar mereka disiplin, ya, agar mereka, ya, tetap kuat di dalam Tuhan, seperti itu, ya. Jadi ada nasihat-nasihat praktis yang mereka perlu untuk lakukan dalam kehidupan mereka. Kemudian salah satu isu juga di Tesalonika adalah mereka memahami bahwa kalau orang yang sudah meninggal, jadi sebelum Yesus datang sudah meninggal, maka mereka tidak jadi ke sorga. Nah, itulah salah satu kekurangan dalam pengetahuan mereka. Lalu Rasul Paulus mengajarkan tidak demikian, bahwa orang yang mati yang mendahului mereka juga akan tetap pergi ke sorga, begitu. Mereka akan dibangkitkan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan kemudian pada akhir daripada surat tersebut, Rasul Paulus memberikan mereka pesan-pesan, memberikan mereka semangat, ya, pada pasal yang terakhir, pasal yang kelima, ya. Baik, kita lanjut 2 Tesalonika. 2 Tesalonika adalah susulan terhadap 1 Tesalonika. Ya, isinya tentang ketekunan agar mereka tetap tekun, merindukan kembalinya Yesus, dan tentang kemalasan, ya. Jadi Rasul Paulus juga menegur ada jemaat-jemaat di beberapa anggota di jemaat sana di Tesalonika, mereka malas, ya. Jadi bukan persoalan yang terlalu besar, tetapi bagi Paulus kemalasan itu jangan dipelihara, ya. Itu bisa merusak, ya. Itu bisa mengganggu kehidupan di dalam berjemaat, ya. Jadi di Tesalonika itu terkenal perkataan Paulus mengatakan seperti ini, kalau tidak bekerja jangan makan, katanya, ya.
Ya, Rasul Paulus itu orangnya memang rajin sekali. Walaupun dia rasul, dia juga bekerja, ya, dia menjadi tukang tenda, dia mencari uang, ya. Jadi kalau jemaat tertentu yang secara ekonomi misalnya tidak terlalu baik di mana dia tinggal, maka dia akan bekerja sebagai tukang tenda. Atau kalau jemaatnya tidak kuat, dalam artian mereka mungkin bukan jemaat yang penuh semangat seperti Filipi, ya, yang penuh semangat, misalnya di Korintus tidak begitu semangat, banyak persoalan, maka dia tidak akan di sana dia biasanya tidak akan menggunakan finansial gereja untuk keperluan dia, biasanya begitu. Tapi kalau di Filipi itu sangat murah hati kepada dia, ya, dan ekonominya juga bagus. Biasanya dia lebih fokus pada pelayanan, ya. Di Efesus juga begitu, ya. Nah, dia menegur kemalasan di Tesalonika, ya, agar mereka juga menerapkan disiplin, ya, gitu. Nah, jadi ini kenapa juga Bapak juga suka menekankan tentang disiplin, ya. Mungkin kalian merasa, ya, kenapa ya Pak, Bapak kok disiplin sekali, ya, kenapa Bapak menegur yang malas-malas, yang terlambat-terlambat, kenapa Pak? Ya, karena itu adalah untuk kebaikan kalian, ya, itu adalah untuk kebaikan kalian. Ya, seperti misalnya tidak disiplin soal mic, ya, mungkin kamu merasa, kenapa Pak itu harus ditegur Pak? Ya, kalau tidak ditegur, tidak disiplin, ya, karakternya tidak terbangun, ya, begitu. Karakternya tidak bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, memang ini adalah kasih karunia Tuhan, tetapi memang pekerjaan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus juga bekerja bersama-sama dengan firman yang telah diinspirasikan kepada kita. Ya, jadi seperti itu. Pesan pertobatan dari kitab 1 Tesalonika, dari surat 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, ini adalah pesan yang penting untuk baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tadi sampai pada pesan pertobatan. Ya, dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7 atau 3 dan 7 dikatakan demikian. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, karena memang kehidupan Yunani pada saat itu memang syarat dengan percabulan, ya. Ada kuil-kuil seperti di Korintus misalnya. Nah, itu adalah kuil yang dimana ada ritual-ritual yang melibatkan aktivitas percabulan seperti itu, ya. Sejarah mengatakan bahwa ada 1.000 hamba-hamba atau pelayan-pelayan kuil tersebut yang akan menjajakan, menawarkan aktivitas percabulan, ya, ke berbagai wilayah di Korintus. Nah, itu adalah gambaran tentang betapa pada zaman itu percabulan begitu hebat, luar biasa, ya. Karena itu Paulus menekankan kepada mereka agar mereka jangan melakukan seperti itu, ya. Ya, kalau mau menikah yang benar gitu. Satu-satu udah, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan ke kisah 18, tadi sudah kisah 16 ya. Dan kaitannya dengan 1 dan 2 Tesalonika. Sekarang kita akan melihat ke kisah 18 ayat 23 sampai pasal 21 ayat 26 ya. Kaitannya dengan 1 Korintus 1 sampai 6. Nah, ini perjalanan Paulus, perjalanan misi Paulus yang ketiga. Kalau tadi kedua, ini adalah ketiga. Fokusnya adalah ke Efesus ya. Jadi dari Antioquia tadi, jadi selalu dari Antioquia tadi, kedua juga dari Antioquia, ke satu juga dari Antioquia. Tetapi yang ketiga ini dari Antioquia dia menuju ke Efesus ya. Ya, tentu melalui kota-kota yang lain ya, tetapi kita fokuskan ke Efesusnya. Nah, di Efesus dia melalui Galatia dan Frigia. Dan di Efesus itu ada Apolos ya. Apolos mempunyai murid-murid, dan Apolos ini bisa dikatakan murid daripada Yohanes Pembaptis. Dan dia juga masih menerapkan baptisan Yohanes. Dia belum mengetahui tentang baptisan dalam nama Yesus. Dan murid-muridnya tersebut kemudian bertemu nantinya dengan Paulus, dan Paulus tidak sempat bertemu dengan dia, tetapi Apolos bertemu dengan rekan daripada Paulus, yaitu Priscilla dan Aquila, lalu menjelaskan tentang Yesus dan kemudian membaptis dia di dalam nama Yesus ya, begitu. Dan kemudian Paulus di Efesus ya, dia bertemu 12 murid Yohanes Pembaptis yang mendapatkan ya pengajarannya dari Apolos. Apolos mendengar tentang Yesus tetapi dari Yohanes Pembaptis, dan kemudian di follow up oleh Priscilla dan Aquila. Nah, kemudian di Efesus Rasul Paulus mengajar cukup lama, 2,5 tahun lamanya ya, di ruang kuliah Tiranus. Dan kemudian ada sesuatu terjadi di sana ya, tidak lama, atau ya seiring pelayanan Paulus ya, di sana ada pengusir setan Yahudi ya, anak-anak Skewa. Itu ada banyak anak-anak Skewa di sana. Dan mereka juga mau mencontohi Rasul Paulus, mereka mau mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi nanti kita baca ceritanya di situ, setannya bilang, kami kenal Yesus, kami kenal Paulus, tapi kami tidak kenal kalian, katanya begitu ya. Nah, di Efesuslah Rasul Paulus menulis surat kepada Korintus. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa dalam perjalanan Paulus, selain dia memberitakan Injil, selain dia menguatkan jemaat, ya dia menguatkan secara tatap muka, begitu juga dengan mengirim surat. Ya, dia mengirim surat ke Korintus kali ini dari Efesus. Ya. Kemudian ada terjadi kerusuhan karena semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ya, terjadi kerusuhan. Ya. Terjadi kerusuhan. Dan hal tersebut membuat Paulus juga harus pergi. Ya. Jadi Paulus juga harus pergi karena ada kerusuhan. Jadi di Efesus itu ada agama atau ada kepercayaan di mana mereka menyembah patung Dewi Artemis, dan itu sangat laku ya. Banyak orang yang membeli, tetapi seiring waktu karena semakin banyak orang yang percaya Yesus, kemudian patung Dewi Artemis itu bisa dibilang turun penjualannya, sehingga mereka komplain, mereka marah, mereka benci kepada Paulus, dan mereka berusaha untuk menganiaya dia. Ya, jadi Paulus harus pergi dari Efesus ya. Dia pergi ke Yerusalem ya. Ya, jadi dari sini dia tadi ya, dia mendapatkan penganiayaan tadi di Efesus, dan dia harus pergi melanjutkan perjalanannya ya.
dia harus pergi melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, tetapi dia mau lewat jalanan yang agak muter-muter ya, agak muter-muter ya. Dari Efesus dia mau ke Yerusalem sebenarnya, tapi dia pengen ke jemaat-jemaat yang dia pernah kunjungi juga, lalu dari sana nanti dia ke Yerusalem sini. Ya, di sini Yerusalemnya. Tetapi waktu dia muter itu, dia menunggu di sini, Miletus ya. Dia menunggu di Miletus dan menyuruh agar penatua-penatua Efesus bertemu dengan dia di Miletus ini sebelum dia ke Yerusalem. Begitu. Ya, dia pergi ke arah selatan ya. Dia sempat juga ke wilayah ini, ya lagi-lagi dianiaya lagi, ya dia harus pergi lagi ya, dan dia kembali ke Yerusalem, tetapi dia sebelumnya bertemu dengan para penatua itu di Miletus. Jadi dia tidak ke Efesus untuk menemui para penatua itu, tetapi di Miletus. Ya, dia mengatakan bahwa ya melayani Tuhan itu tidak gampang, penuh dengan tantangan, dan dia ceritakan bahwa para penatua juga akan mengalami banyak tantangan, ya, baik dari dalam maupun dari luar. Ada juga nanti pengajar-pengajar sesat dan lain sebagainya. Itu juga merupakan tantangan yang sangat besar. Jadi mereka harus tetap tekun, mereka harus tetap kuat dan setia di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Nah, saya katakan tadi bahwa di Efesus Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Ya, dia sambil berjalan dari kota ke kota, dia juga menulis surat ya. Dia juga mengajar ya, baik orang yang dia ketemu, begitu juga orang yang jauh, dia kirim surat ya. Nah, struktur suratnya kita lihat di dalam surat Korintus, bahwa di Korintus ada persoalan bahwa mereka itu terpecah ya, berpisah. Perpecahan dalam gereja terjadi karena mereka memfavoritkan, ada yang memfavoritkan Petrus, ada yang memfavoritkan Apolos, ada yang memfavoritkan Paulus, ada yang memfavoritkan Yesus ya. Seperti itu. Jadi mereka membeda-bedakan. Jadi Rasul Paulus menjawab mereka, jangan seperti itu. Mereka harus bersatu dan jangan mengikuti hikmat-hikmat manusia, tetapi mereka harus mengikuti hikmat-hikmat ilahi, kebijaksanaan yang ilahi, bukan kebijaksanaan duniawi. Karena pada saat itu memang filsafat-filsafat pada saat itu ya, filsafat-filsafat Yunani, mereka lebih cenderung ya hikmat-hikmat dunia, hikmat-hikmat Yunani ketika itu ya. Mereka sangat suka dan akhirnya mempengaruhi gereja dalam cara pandangnya. Lalu Paulus mengatakan bahwa dia ingin agar mereka bersatu ya. Seperti apa persatuannya? Agar mereka bersatu di dalam Kristus ya. Agar mereka mengingat bahwa mereka itu telah ditebus ya. Bahwa mereka telah diampuni, dibayar dosa-dosanya melalui penyaliban Kristus ya. Bahwa mereka harus bersatu di dalam hal-hal yang fundamental ya. Untuk hal-hal yang sekunder kita bisa berbeda, tetapi hal-hal yang primer, hal-hal yang esensial ya kita harus bersatu ya. Jadi persoalannya bahwa mereka berpecah itu karena mereka cara berpikirnya, mereka tidak memfokuskan kepada salib Kristus ya, tidak memfokuskan kepada Kristus, pengorbanan, kematiannya, penebusannya, tetapi mereka sibuk dengan hikmat-hikmat manusia ya. Hikmat-hikmat manusia, kekaguman mereka terhadap hikmat manusia, kesombongan mereka, merasa lebih baik dari yang lain, itu membuat mereka terpisah. Ya, apakah perpecahan merupakan hal yang baik dan pantas? Kalau dia tidak esensial, seharusnya tidak berpecah. Kalau isu-isunya adalah hal-hal yang sekunder atau tidak esensial, seharusnya kita tidak berpecah. Kita seharusnya tidak berpecah hanya karena persoalan
perdebatan mengenai apakah menggunakan organ ataukah full band, ya. Kalau hal-hal tidak esensial seharusnya tidak memisahkan kita, tapi hal-hal yang esensial ya kita seharusnya tetap teguh, ya, tetap pertahankan, gitu ya. Ya, tentang denominasi-denominasi, ya, itu wajar, boleh-boleh saja, karena itu sepanjang itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang tidak fundamental perbedaannya, ya. Tapi kalau hal-hal yang fundamental, misalnya tentang apakah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah satu dari 3 pribadi Allah, ya, Trinitas, nah itu adalah hal-hal yang fundamental, ya. Apakah kita percaya bahwa Yesus mempunyai natur Tuhan dan natur manusia, truly God, truly man, nah itu adalah hal-hal yang fundamental, ya. Itu adalah hal-hal yang fundamental. Tapi kalau yang tidak fundamental, hal-hal sekunder, tidak apa, kita berbeda, ya. Itu kira-kira hal yang bisa kita pelajari dari kitab Korintus, ya. Kemudian di dalam kitab Korintus juga Paulus berbicara tentang imoralitas, ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di Korintus itu ada satu kebiasaan di luar gereja tentang kebiasaan percabulan, ya. Tadi saya katakan, ya. Dan Paulus mengatakan agar mereka jangan membiasakan, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk dari luar gereja masuk ke dalam gereja. Itu seperti ragi, ya. Seharusnya mereka ragi ini seperti pengaruh, ya. Jadi seharusnya mereka menggunakan ragi yang murni, ragi yang benar. Mereka seharusnya bertumbuh, berkembang di sana, bukannya ragi yang kotor, ya, ragi yang penuh dosa, ya. Jadi ragi itu sebenarnya seperti pengajaran, ya, seperti pemahaman, seperti konsep, cara pikir, ya, ajaran, ya. Seharusnya mereka menganut ajaran yang benar, pemikiran yang benar, yang murni, gitu. Jangan bergaul dengan kehidupan yang jahat, yang immoral di luar sana, ya. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, ya. Karena memang Rasul Paulus sudah mengatakan itu dalam surat sebelumnya. Jadi surat Korintus itu sebenarnya ada 4 surat. Yang surat pertama dan surat yang ketiga itu tidak ditemukan, tetapi surat yang kedua dan surat keempat itulah yang sekarang kita sebut sebagai 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, jadi sebelum mengirim 1 Korintus ini, sebenarnya Rasul Paulus sudah mengirimkan surat sebelumnya, di mana dia mengingatkan kembali di sini. Sehingga kalaupun dia hilang, tidak apa, karena ya pesan-pesannya lebih kurang hampir sama, gitu ya. Begitu juga dengan surat ketiga, ya, itu juga hilang. Tapi kemudian diulang lagi, diperjelas lagi pada surat yang keempat, yang kemudian disebut dengan 2 Korintus, ya. Disiplin gereja, ya. Jadi kita harus tahu apa posisi doktrinalnya, tujuannya, ya, dosa apa yang terjadi, lalu bagaimana cara menanganinya, ya, itu biasanya dalam disiplin gereja. Ya, gugatan, ya, di antara saudara, ya. Di antara saudara juga ada terjadi gugatan pada masa itu, ya. Lalu Paulus memberikan solusinya, ya. Paulus memberikan solusinya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa ya mereka harus terus hidup dalam pertobatan, ya. Sebagaimana contoh orang-orang yang telah bertobat dan meninggalkan dosa yang berada di dalam jemaat, ya. Jadi itu yang dia katakan pada pasal 6 ayat 1 sampai 11. Kemudian dia tekankan lagi tentang bait Roh Kudus agar mereka menjauhkan diri dari percabulan. Ya, saya katakan percabulan karena memang itu terjadi di dalam gereja di Korintus. Kalau kita baca pada pasal 5, ada seorang pria yang melakukan hubungan yang tidak benar dengan ibu tirinya, ya. Jadi
Sebab itu Paulus menegur. Jadi agar jemaat juga menegur hal itu. Jadi jangan mereka menganggap biasa hal seperti itu ya. Nah, Paulus juga mengatakan bahwa dosa seksual itu adalah sesuatu yang berbeda dengan dosa yang lain, karena dosa seksual itu berdosa bukan saja terhadap Tuhan, bukan saja terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri sendiri ya. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait suci, bait Roh Kudus, dan bukan milik kita lagi. Ya, karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, begitu ya. Ya, itu. Dan kemudian ini adalah ayat yang penting di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Rasul Paulus mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Korintus agar fokus kepada Yesusnya. Jadi bukan hikmat-hikmat dunia, dan akhirnya mereka tidak bertumbuh di dalam kehidupan dan karakter mereka. Sebaliknya Rasul Paulus mengingatkan mereka akan salib Yesus, akan Yesus Kristus ya, dan agar mereka juga bertumbuh di dalam Yesus dan menjadi semakin serupa dengan Kristus ya. Jadi jangan sibuk dengan pengetahuan-pengetahuan manusiawi ya, pengetahuan-pengetahuan duniawi yang justru tidak berkaitan dengan Yesus Kristus ya, begitu. Ya, itu kira-kira pelajaran kita dari Kisah Para Rasul dan juga 1-2 Tesalonika dan 1 Korintus ya. Jadi cukup banyak yang kita bahas pada hari ini. Semoga bisa membantu kita semua.